yang dadi rencana mungkin saking RT setunggal saged pelaksanaan mugi-mugi anggen kita ziarah dawuhipun Kanjeng Rasul manjaroni faka manjaro aliman faka annama zaroni wong zarah wong alim kaya-kaya ziarah dhateng Kanjeng Nabi. Mila dengan harapan dan penuh doa kita pikantuk keberkahanipun datang aulia ingkang badhe kita sowan samanggih. Namung saderengipun monggo amrih perjalanan kita dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng kita doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya ahi ya uhti. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Tepat tanggal 25 Mei 2025 kami dari Jamiah RT 01 RW 04 Dusun Getas Kulon akan melaksanakan ziarah ke makam Syekh Bela Belu Damiaking dan Syekh Maulana Maghribi yang tepatnya ada di Parangtritis. Alhamdulillah ini sekarang kita sudah berada di lokasi Syekh makam Bela Belu. Kita mau naik tangganya ya, menaikkan tangga ada 1000 tanggaan kayaknya ini deh. Bismillah, kuat-kuat ya, berkah barokah, Allahu Akbar, semangat tuh nenek El aja sampai dia pokoknya gubruk banget, tapi pokoknya semangatnya gak kalah sama aku yang muda. Masya Allah. Ayo kita lanjut lagi, gas pasukan saya ini pasukannya. Halo pasukan nih men melbu. Ya ini biasanya adalah orang tua ini. Sama orang tua. FYI ya Uhuti. Jadi Syekh Bela Belu itu dikenal dengan sebutan Raden Djoko Bendem, yang beliau itu adalah ulama yang dipercaya sebagai putra Raja Brawijaya V dari Majapahit yang menyebarkan agama Islam di wilayah Parangtritis, Yogyakarta. Nah, beliau ini adalah tokoh yang memiliki sejarah panjang dalam menyebarkan Islam di sana, alias di sini ya, Parangtritis, yang kemudian beliau itu dimakamkan bersama makam Syekh Damiaking dan di Bukit Banteng Parangtritis. Tempatnya ini ada di bukit. Nama aslinya ya Raden Djoko Bendem itu. Kemudian metode dakwah beliau itu dikenal dengan dakwah multikulturalnya yang menggabungkan ajaran Islam dengan adat dan tradisi lokal serta bekerja sama dengan Syekh Damiaking. Dan penyebaran Islam di Parangtritis, beliau itu bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi yang saat itu juga sedang menyebarkan ajaran Islam. Setelah mempertimbangkan, akhirnya Raden Djoko Bendem memutuskan untuk masuk Islam dan berganti namanya menjadi Syekh Bela Belu. Begitu ya ahya Uhuti. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai di bukitnya. Tuh aroma yang jualan itu udah semerbak sekali guys. Ini berbagai macam ikan laut ya, karena ya lokasinya dekat dengan pantai Parangtritis. Tuh masih panjat lagi. Masya Allah, semangat barokah berkah, Allahu Akbar. Jenggosan, aduh ya Allah. Masih tinggi sekali, Masya Allah. Wow. Tinggal satu belokan lagi. Tanjakan pertenggokan. Liran saya, Mbak. Nah, ini dia tempat makamnya Syekh Bela Belu, teman-teman. Jadi sebelum kita naik ke bukit sana itu ya, yang tadi udah kelihatan, kita mampir dulu nih di musola, duduk sebentar karena
bener-bener tanjakannya itu tinggi banget, anak tangganya itu ribuan kayaknya. Masya Allah. Langsung kita mau masuk menuju Syekh Makam. Jadi kayak Syekh Bela Belu itu menarik untuk dibahas karena mengingat ulama yang satu ini itu hidup antara abad ke-15 hingga ke-16. Nah, nama lain dari Syekh ini namanya adalah Raden Jaka Benem yang saya sebutkan, di mana Raden Jaka Benem ini putra Brawijaya kelima Raja Majapahit, adik kandung Syekh Bela Belu ini yang namanya Syekh Damyaking. Jadi mereka tuh kakak beradik. Nah, disinilah beliau itu menyebarkan Islam di Yogyakarta. Kemudian para wisatawan yang religius datang ke Bantul di Yogyakarta itu akan dengan mudah mendapati tempatnya karena tempatnya itu berada di Parangkusumo atau dekat dengan Parangtritis, dan jarak antar keduanya itu sangat dekat, paling cuma 16 menit menuju pantai. Dan menurut masyarakat muslim yang ada di Parangkusumo Parangtritis ini percaya bahwa Syekh Bela Belu dan Syekh Maulana Maghribi itu telah melakukan komunikasi dengan para penguasa Laut Selatan, di mana dua wali tersebut itu menjadi tonggak awal penyebaran Islam di tanah Jawa. Dan legenda tentang Syekh Bela Belu dan Syekh Damyaking itu memiliki kemiripan dengan legenda masyarakat Jawa kuno tentang Bubuksa dan Gagang Aking, di mana Bubuksa dan Gagang Aking ini adalah dua orang bersaudara yang sama-sama menjadi pertapa. Hanya saja keduanya itu menempuh cara yang berbeda. Bubuksa dikenal suka makan sehingga badannya gemuk, dan Gagang Aking dikenal suka berpuasa sehingga kurus kering. Begitu nama asal usulnya. Dan dalam cerita rakyat, Syekh Bela Belu juga digambarkan beliau suka makan, kemudian setiap kali makan dia harus membersihkan pasir dari berasnya. Tujuannya apa? Guna melatih kesabarannya. Begitu kata orang-orang yang ada di sekitar sini. Nah, melalui penggambaran historis di atas, ternyata dakwah Syekh Bela Belu bersama Syekh Damyaking selaras dengan alam pikir dan keyakinan masyarakat Jawa kuno tanpa harus mengubah aspek eksoteris dalam pikir masyarakat Jawa. Selama mampu menanamkan aspek esoteris Islam, pandangan masyarakat Jawa, Syekh Bela Belu dan Syekh Damyaking itu ibarat inkarnasi Bubuksa dan Gagang Aking. Bahkan masyarakat Jawa itu meyakini bahwa Syekh Bela Belu itu tidak semata menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga memiliki kemampuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib pantai selatan. Begitu. Amin. Amin. Apa ya bang? Asli, bermaju kuwi cukup orang gone angel tapi. Iya komplit.
Selanjutnya kita mau menuju makamnya Syekh Maulana Maghribi yang lokasinya juga berdekatan dengan Syekh Bela Belu. Nah, Syekh Maulana Maghribi ini adalah makam seorang ulama besar yang diyakini itu menyebarkan agama Islam di wilayah Parangkusumo Bantul. Lokasinya itu berada di puncak bukit sama kayak Syekh Bela Belu, tapi ini beda lokasi aja ya, cuma hampir berdekatan, yang mana menjadi tujuan wisata religi yang ramai dikunjungi peziarah terutama pada malam Selasa dan Jumat Kliwon. Untuk lokasi dan aksesnya itu makam terletak di puncak bukit sebelah utara pantai Parantritis, tepatnya di Pedukuhan Mancingan, Kelurahan Parantritis, Kepanewan, Kretek, Kabupaten Bantul. Untuk mencapainya, peziarah itu perlu mendaki ratusan anak tangga yang sudah diperbarui. Ini agak lebar juga sih tangganya. Terus untuk akses ke makam ditandai dengan sebuah gapuro yang berada di pinggir jalan. Nih, kita naik lagi ya, bismillah. Lanjut ki, alon-alon. FYI. Jadi Syekh Maulana Maghribi ini dipercaya sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang termasuk di wilayah Parangtritis dan sekitarnya. Dalam tradisi masyarakat Jawa itu beliau dianggap sebagai eyang atau kakek dari Panembahan Senopati, sehingga dianggap sebagai penurun dari Raja-Raja Mataram. Makamnya ini menjadi destinasi wisata religi yang penting bagi masyarakat lokal maupun luar daerah. Selain sebagai situs wisata religi, makam ini juga itu sebagai objek penelitian arkeologi, antropologi, juga geologi dan sejarah gitu teman-teman. Nah, makamnya juga ini memiliki nilai budaya yang penting sebagai sejarah penyebaran Islam di daerah Bantul, Yogyakarta. Dan untuk bangunan ini, bangunan makam ini dikelola oleh Keraton Yogyakarta dan dijaga oleh abdi dalam keraton. Jadi nanti kalau kita masuk ke atas ya, ada penunggu atau petugas yang berada di tempat pendaftaran. Jadi kita nanti daftar dulu, tidak asal-asalan, dan kita nanti diperkenankan untuk memberikan infak seikhlasnya, atau bisa kalian memberikan infaknya berada di kotak yang ada di atas itu. Nah, ini dia, kita sudah berada di posisi puncaknya dan alhamdulillah sampai ini lokasinya teman-teman. Iya, udah. Adalah review musola di makamnya, deket makamnya Sunan Maulana Maghribi. Dan kalau kita lihat posisi belakangnya, bagus sekali, masya Allah, indahnya, indah sekali tuh. Di sana itu adalah pantai Parangtritisnya. Nanti setelah kita melakukan ziarah ke makam Maulana Maghribi, nanti kita para rombongan RT 1 mau cus ke pantai Parangtritis. Yang toko ini dari 20. Sisan ya? Ya. Iki apa? Mbak. Ya, sekitar 10.000. Berarti saya berapa ini Mbak totalnya? Ya, sekitar. Pang pong. Ini kudune kalih desa. Nggih, mbek kula sedoso. Niki amit Mas. Yang berapa niki? 5.000 sama? Boleh. Yang ini? Unjuk 5. Ini 5.000. 5.000 sakmene lho, Nim. Niki. Kudune tambah niki? Iki. Ah, nggih. Itu, Mbak. Jawa ternyata.
Alhamdulillah acara ziarahnya sudah selesai. Lanjut kita OTW mau healing guys. Healing ke pantai Parangtritis Yogyakarta. Yuk cus, berang-berang makan coklat. Berangkat. Delman kan? Delman. Sampailah kita di sini. Hai, indahnya. Lah kau wes nang kene, Kang. Renang ya. Kelas berapa, Pak? Suatu saat nanti. Bang, kok Pak numpak kue, Pak? Sambil menikmati indahnya pantai, kita ngobrol-ngobrol dulu besti ya. Ngobrol random deh sama suami, mumpung nih lagi healing berdua, honeymoon. FYI guys, jadi Pantai Parangtritis ini adalah objek wisata pantai yang terletak di Bantul, Yogyakarta, terkenal karena keindahan pemandangannya. Dilihat tuh, pasirnya hitam, ombaknya besar. Dan menurut mitosnya juga, pantai ini juga erat kaitannya dengan Nyi Roro Kidul yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Sehingga wisatawan disarankan untuk tidak memakai baju hijau. Mitosnya begitu. Nah, untuk aktivitas yang bisa dilakukan di sini di antara lain adalah menaiki ATV yang ada di sekitar pantai, kemudian ada kuda, bermain layang-layang, menikmati matahari terbenam, dan lain sebagainya. Untuk lokasi dan aksesnya terletak di Kelurahan Parangtritis, Kaponewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berada di selatan kota Yogyakarta. Nah, untuk aksesnya itu teman-teman mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun umum. Harga tiketnya, tiket masuknya itu Rp 15.000 per orang. Pas aku Mei 2025 ke sana. Nah, untuk daya tarik dan aktivitas di Pantai Parangtritis ini, pemandangannya itu memiliki pasir warnanya hitam, ombaknya yang besar, dan pemandangan perbukitan yang indah unshbeut guys. Tuh dilihat kan belakang aku, ulala. Nah, untuk mitos terkait dengan legenda Nyi Roro Kidul itu sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Nah, membahas sejarah Pantai Parangtritis itu berkaitan erat dengan kerajaan Majapahit, di mana nama Parangtritis itu berasal dari kisah Pangeran Dipokusumo yang bertapa di daerah Parangtritis itu guys. Dan pada saat itu melihat air yang airnya itu menetes dari batu karang, makanya ada nama Parang. Dan tumaritis, batunya tuh neritis ke parang, ke batu tuh. Yang kemudian pantai ini itu memiliki keterkaitan spiritual juga dengan kerajaan Mataram, khususnya Penembahan Senopati, serta dianggap sebagai bagian dari kesatuan spiritual Trimurti Yogyakarta bersama Gunung Merapi dan Keraton Yogyakarta.
Selanjutnya kita akan menuju ke ziarah makam lagi. Ini udah posisi mau pulang ya. Tempatnya ada di Magelang. Nah, siapa sih yang ada di sini? Makam siapa? Jadi riwayat penyebaran agama Islam di Magelang itu berlangsung sejak ratusan tahun lalu, terbukti dengan terdapatnya sejumlah makam petilasan serta kisah tentang ulama yang salah satunya terdapat di Desa Gunung Preng, Kecamatan Muntilan. Di atas bukit bernama Gunung Preng setinggi 400 meter di atas permukaan laut ini ada pemakaman milik Keraton Yogyakarta. Nah, di tempat inilah Pangeran Singosari atau dikenal dengan Kiai Raden Santri, yang beliau merupakan salah satu putra Ki Ageng Pemanahan dan juga merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya kelima yang dimakamkan. Nah, untuk mencapai komplek pemakaman ini dari gapura masuk komplek kita harus menaiki anak tangga kurang lebih itu sejauh 1 km guys. Nah, sampainya di atas nanti kita akan menjumpai bangunan yang fungsinya itu sebagai masjid dan makam, yang di dalamnya terdapat makam Kiai Raden Santri, kemudian ada makam Kiai Krapya, makam Kiai Haji Harun, dan masih banyak lainnya. Yuk cus, kita masuk, masih naik lagi ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Endi liwate? Endi liwate? Lurus Pak? Nek wis tuwa iki ciri-cirine nek godhongan rambutnya metu. Apa? Nek iki nek wis tuwa iki ciri-cirine Mana salah barangnya? 15.000 enak banget. Enak. Ya, nanti belanja di sini. Paling toilet. Oh, makom kita. Oke, kamar mandi WC. Masuk ke makam. Nah, pergi toilet pergi. Ayo. Mbak Roy. Ini tak kono. Oh, gampang lagi. Oke. Ini rapi sekali nih. Cepat Mbak action Mbak. Ayo cepat. Lapor dipoto. Iya, para nenek-nenek ini udah nunduk sudah capek sekali ini. Kali. Ya, Mbak Sria ini sampai ini rambutnya sudah pokoknya pada keluar. Semua era-era. Udah capek. Capek.
Kalau udah mulai, Pak. Oh, yang sodes itu. Iki Pak sholat saya gini bareng. Kene tak bawakan. Gini. Pak sholat saya iki sholatnya nih sholat ini. Mina